Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Dr. Muhammad Yusuf Abduh selaku dosen pengampu metodologi penelitian dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Muhammad Zaki Razi dengan senang hati yang persembahkan presentasi proposal penelitian tugas akhir 1 yang berjudul Produksi Biodiesel dari Biomasa Larva Tentara Hitam Hemita illucens secara simultan pada sistem reaktor tangki berpengaduk dengan biokatalis dari Zobus Alizae. Berikut outline presentasi pada kali ini. Dimulai dengan latar belakang, permasalahan utama dalam ketahanan energi Indonesia disebabkan karena krisis dan ketergantungan bahan bakar fosil akibat dari perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya. Dengan peningkatan bahan bakar fosil per tahun berdampak pada semakin menipisnya pasokan energi dan polusi lingkungan meningkat karena semakin meningkatkan gas rumah kaca. Solusi terkini yang telah hadir adalah bahan bakar hayati, didorong oleh potensinya yang terbarukan dan mudah didapatkan. Hal ini mengakibatkan peningkatan penggunaan biodiesel. Namun, biodiesel yang diproduksi Indonesia secara dominan masih menggunakan biomasa nabati pangan, yang kultivasi dan pengembangbiakannya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang lebih tinggi. Sehingga diperlukan alternatif yaitu biomasa non-pangan, salah satunya berasal dari hewani, yang memiliki keunggulan kultivasi dan pengembangbiakan waktu yang singkat dan biaya rendah dan tidak bersaing dengan pangan. Metode produksi biodiesel konvensional dengan menggunakan katalis kimia ternyata memiliki permasalahan, yaitu katalis kimia yang berpotensi menyebabkan saponifikasi, separasi yang sulit, dan intoleransi terhadap asam lemak bebas. Maka diperlukan perbaikan dan peningkatan efektivitas produksi, salah satunya dengan menggunakan biokatalis dari Ribus oryzae, yang meningkatkan perolehan, memungkinkan ekstraksi, fermentasi, dan esterifikasi secara simultan. Penggunaan biokatalis ini ternyata dapat dihambat dan diinaktivasi oleh akseptor alkil konvensional seperti alkohol, sehingga harus disubstitusi dengan akseptor alkil mutakhir yang memiliki perolehan lebih tinggi dibanding produk konvensional setelah bersifat stabil dan menghasilkan produk pendukung. Penelitian terdahulu tentang metil asetat dan juga ribus alizae untuk menghasilkan biodiesel telah dilakukan. Namun, belum ada penelitian yang mengintegrasikan penggunaan metil asetat dan juga biokatalis Rhizopus oryzae secara simultan dalam produksi biodiesel. Maka pada penelitian ini dirancang proses ekstraksi, fermentasi, dan produksi biodiesel dengan menggunakan paruh metil asetat dan biokatalis dari Rhizopus oryzae secara simultan dari dalam sistem reaktor tangki berpengaduk. Berikut tujuan pada penelitian kali ini, yaitu menentukan nilai perolehan, komposisi, serta nilai kandungan air, angka asam, angka penyabunan, dan nilai kalor dari proses ekstraksi, fermentasi, dan produksi biodiesel menggunakan pelarut metil asetat dan biokatalis dari Zobus oryzae secara simultan dalam sistem reaktor tangki berpengaduk dengan variasi waktu fermentasi 1, 3, 5, dan 7 hari. Berikut beberapa parameter penelitian ini dapat dilihat pada selanjutnya. Berikut juga variabel kontrol juga pada bebas dapat dilihat pada selanjutnya, juga beberapa pengujian yang dilakukan pada penelitian kali ini, termasuk analis proksimat, uji ekstraksi lipid, uji transestrifikasi lipid menggunakan lipaso komersial, uji proses fermentasi, uji komposisi biodiesel, dan juga uji kualitas biodiesel. Berikutnya ada beberapa hipotesis. Hipotesis yang pertama, nilai perolehan biodiesel akan meningkat seiring dengan peningkatan waktu. Kemudian, komposisi biodiesel yang dihasilkan dipengaruhi oleh waktu fermentasi menggunakan Rhizopus oryzae. Hipotesis yang ketiga, nilai kandungan air, angka asam, angka penyabunan, nilai kalor pada biodiesel memenuhi kriteria standar biodiesel. Tinjauan pustaka, Hermetia ilocens adalah serangga yang memiliki kandungan lipid pada larvanya hingga 20%. Waktu tumbuh dan reproduksi juga yang singkat selama 3-4 minggu. Kemudian Rhizopus oryzae dapat produksi biokatalis enzim, khususnya lipase, dengan efisiensi katalis tinggi dan organisme yang stabil dalam keadaan free cell maupun imobilisasi. Dan metil asetat, asetor aktif yang stabil terhadap biokatalis dan dapat menghasilkan produk samping suplemen biodiesel. Ada reaktor tangki berpengaduk, tempat reaksi sederhana dengan sifat tanpa ada aliran masuk dan keluaran, dilengkapi dengan pengaduk untuk agitasi. Dan ekstraksi lipid adalah tahap awal untuk mendapatkan bioproduk turunan lipid seperti biodiesel. Dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti sokret, mekanik, dan lainnya. Kemudian ada biokatalis, bekerja optimal pada pH 7,5 dan suhu 50 derajat Celcius. Dapat dihasilkan dari intraselular proses yang bersifat murah dan juga memudahkan separasi. Kemudian reaksi enzimatik interesterifikasi, reaksi pertukaran gus alkil 2 ester yang memiliki kemurnian lebih tinggi, minim air limbah, dan juga berkurangnya saponifikasi. Ini adalah uji gas kromatografi flame ionized detection, analisis untuk kadar lemak, unggul dalam kecepatan, sensitivitas, dan kebutuhan sampel yang sedikit. Dan ada biodiesel, sumber bahan bakar terbarukan, yang memiliki karakteristik seperti titik nyala dan lain-lain, dan juga sudah terstandarisasi ASTM-D dan juga EN 14214. Berikut state of the art tentang metode dan reaktor, serta kondisi operasi, dan juga state of the art tentang agen hayati. Tempat dan waktu penelitian,
bertempat di Laboratorium Isolasi dan Analisis Bahan Alam, juga Internasional juga Labs 1A, ITB Jatinangor, dalam rentang waktu Februari hingga Oktober 2022. Berikut beberapa bahan penelitian dapat dilihat pada slide. Metode penelitian, diagram alir penelitian dimulai dari preparasi bahan, kemudian analisis proksimat larva Bexoderval, ekstraksi lipid dari BSFL menggunakan metode Soclete, kemudian interesterifikasi lipid dan metil asetat dengan lipase komersil, terakhir fermentasi BSFL dengan isopropyl arizaya untuk menghasilkan lipase secara simultan dengan interesterifikasi lipid dan metil asetat. Berikut beberapa variabel yang digunakan pada penelitian tertera pada slide ini. Prosedur penelitian dimulai dengan preparasi larva Bexoderval menggunakan amuniasi dengan blender. Kemudian dilakukan analisis proksimat BSFL yang terdiri dari analisis kadar air, analisis kadar protein, analisis kadar air menggunakan metode gravimetri, analisis kadar protein menggunakan metode Kejodal, kemudian ada analisis kadar abu, dan juga analisis kadar lipid menggunakan metode Soclete. Dilanjutkan juga dengan ekstraksi lipid dari dari larva tentara hitam menggunakan lokalitasi, dan juga dilanjutkan juga dengan interesterifikasi lipid dan metil asetat menggunakan lipase komersil. Setelah itu dilakukan proses fermentasi larva tentara hitam dengan Rhizopus arizae secara simultan dengan ekstraksi dan reaksi esterifikasi lipid dan metil asetat. Rhizopus arizae di sini digunakan dengan dilakukan dulu menggunakan imunisasi. Kemudian dilakukan juga uji GCFID pada sampel hasil biodiesel dan juga dilakukan uji kualitas biodiesel yang diukur dengan nilai asam, kemudian angka penyabunan, kemudian ada nilai kalor, dan juga dilanjutkan dengan uji statistik dengan metode uji ANOVA one way dengan nilai P kurang dari 0,05 dan ditentukan signifikansi data yang diperoleh terhadap faktor frekuentasi dengan uji korelasi antar parameter penelitian menggunakan Pearson Correlation Coefficient. Dilanjutkan dengan pengolahan data. Berikut beberapa persamaan yang digunakan pada pengolahan data. Dan berikut lini masa penelitian tugas akhir 1 yang dirancang. Berikut rencana anggaran biaya mencakup belanja barang dan juga belanja jasa untuk penelitian. Berikut beberapa referensi yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.